Hai kaum ibu, kamu yang akan marah apabila waifu atau husbu kalian dihina. Pada video kali ini, gue akan memberikan pada kalian 7 rekomendasi anime yang MC-nya atau main karakternya dikhianati atau diremehkan. Tanpa basa-basi, yuk langsung saja ke videonya. Oke guys, sebelum lanjut ke listnya, ada baiknya kalian subscribe, like, comment, dan share video gue agar gue lebih berkembang lagi, dan tentu saja agar gue tidak jadi beban keluarga lagi. Oke lanjut bos. Arifureta Shokugyo Risekai Saikyo. Nagumo Hajime adalah seseorang pelajar berusia 17 tahun yang kesehariannya cuma nonton anime dari kucing laknat. Tetapi kehidupannya tersebut berubah ketika ia dan teman sekelasnya tiba-tiba dipanggil ke isekai. Di sana mereka dianggap sebagai pahlawan yang bertugas menyelamatkan dunia dari kepunahan. Namun sayangnya Nagumo menjadi ahli sinergi yang dipandang lemah oleh teman-temannya. Dan suatu ketika saat sedang melakukan ekspedisi di labirin, dia ini malah dikhianati oleh salah satu temannya sendiri yang membuat ia harus masuk lebih dalam ke labirin tersebut. Hal itu membuat Nagumo menjadi berputus asa. Tetapi orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kaifuku Jutsushi no Yari Naoshi. Anime ini menceritakan seorang yang bernama Keharu. Ia adalah pahlawan penyembuh, yang mana pahlawan penyembuh tidak dapat bertarung sendirian. Dan ia meyakini bahwa penyihir penyembuh adalah kelas yang terkuat. Dia menggunakan sihir penyembuh kepada dunia agar ia bisa kembali ke masa lalu dan agar bisa membalaskan dendam kepada semua orang yang telah merebut segalanya. Kwanzi Fasi. Mufan adalah seorang siswa sekolah menengah yang telah menemukan dirinya berada di isekai, yang mana sihir telah menggantikan sains. Di sini siswa diajarkan untuk menguasai sihir. Seperti pada kehidupan sebelumnya, Mufan adalah putra dari buruh miskin. Terlepas dari kekurangan tersebut, ia bermimpi untuk masuk ke sekolah sihir terkenal. Setelah ia diterima di sekolah sihir terkenal, rumor menyebar tentang kemiskinan dan kurangnya kemampuan magis. Hal tersebut membuat dia menjadi bahan tertawaan sekolah. Meski demikian, Mufan berhasil menguasai tidak hanya elemen api yang kuat, tetapi juga menguasai elemen petir yang sangat langka. Kaze no Stigma. Kanagi Kazuma dianggap tidak berguna dalam keluarganya karena ia tidak bisa menggunakan Enjutsu, kekuatan untuk mengendalikan api. Ketika ia dikalahkan oleh Ayano, salah seorang kerabat, dalam sebuah pertarungan untuk menentukan siapa pemenang dari Enraiha. Pedangnya digenggam oleh keluarga ahli waris. Ia dibuang dari keluarganya tersebut. 4 tahun berlalu, sekarang ia menjadi pengguna Fujutsu, kekuatan untuk mengendalikan angin. Dengan nama baru, Kazuma Yagami, tak lama setelah ia kembali, ia bertemu dengan Ayano dan adiknya Ren, yang juga berbakat dalam Enjutsu. Namun setiap malam keluarga Kanagi mati satu persatu dikarenakan Fujutsu. Hal itu membuat keluarga Kanagi menganggap bahwa Kazuma adalah pembunuhnya. Namun Kazuma harus melawan keluarganya tersebut untuk membuktikan bahwa ia bukanlah pembunuh tersebut. Cross Ange Tenshi Toryu no Rondo. Ange atau Angelise adalah seorang putri dari sebuah kerajaan di mana para manusia terbagi menjadi 2 ras, yaitu manusia yang bisa menggunakan sihir dan manusia yang tidak bisa menggunakan sihir, yang disebut Norma. Kaum Norma dianggap sangat rendah oleh semua manusia lainnya. Sayangnya, Angelise adalah salah satu Norma tersebut. Ange kemudian disekap di sebuah pulau dan dibully, yang mana diharuskan untuk menaiki sebuah robot raksasa untuk melawan dragon yang mengancam keamanan seluruh umat manusia. Arslan Senki. Pada tahun 320 di bawah pemerintahan Raja Andragoras ketiga yang suka berperang, kerajaan Pars berperang dengan kerajaan tetangga. Meskipun berbeda dari ayahnya dalam kebanyakan aspek, Arslan berangkat berperang untuk membuktikan keberaniannya di medan perang untuk pertama kalinya. Namun ketika raja dikhianati oleh salah satu pejabat yang paling dipercaya, tentaranya dihancurkan dan ibu kota Ekbatana dikepung. Arslan terpaksa melarikan diri. Dengan seorang jenderal yang disegani di sisinya, Arslan segera memulai perjalanannya untuk mencari sekutu yang akan membantunya mengambil kembali rumahnya. Tate no Yusa no Nariagari. Sebenarnya anime ini udah overrated banget, tapi ya lumayan buat nambah syarat YouTube. Oke. Naofumi Iwatani adalah seorang otaku biasa yang dipanggil ke isekai. Dengan dibekali senjata legendaris yaitu perisai, bersama 3 pahlawan lainnya, mereka dimintai untuk menjadi pahlawan dan menyelamatkan dunia dari bencana.
Namun Naofumi ini berbeda dengan 3 pahlawan lainnya, dikarenakan ada rumor mengatakan bahwa pahlawan perisai tidak bisa apa-apa, alias hanya jadi pengganggu saja. Namun hal tersebut bukanlah hal yang berat bagi Naofumi. Tapi ketika dia ditipu dan dikhianati oleh rekannya yang bernama Malty, Naofumi langsung berniat untuk membalaskan dendam. Oke guys, bagi kalian yang belum nonton anime ini, gue sarankan kalian untuk menontonnya, dikarenakan anime ini mempunyai tema Zero to Hero. Oke guys, itulah anime-anime yang MC-nya atau main karakternya dikhianati atau diremehkan. Manakah anime-anime yang kalian sukai? Tulis di kolom komentar. Gue yang masih beban keluarga undur diri. Sampai ketemu di next episode. Bye-bye.